Ya, di sini ada ucapan yang bagus ya dari Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muhallili rahimahullahu taala. Ya, beliau terangkan ada 4 hal yang menghalangi seseorang untuk mengakui kebenaran. Ada 4 hal yang menghalangi sesuatu. Ada 4 hal yang menghalangi seseorang mengakui kebenaran. Ya. Yang pertama, dia melihat dirinya. Kalau dia mengakui kebenaran itu, maka dianggap bahwa pengakuannya terhadap kebenaran menunjukkan bahwa dia dulunya di atas kebatilan. Ya, dulunya di atas kebatilan. Nah, dia tidak mau seperti itu. Dia tahu dirinya salah, keliru. Tapi kalau dia akui kebenaran, ya, maka ini akan nampak bahwa tadinya kamu di atas kebatilan, di atas pendapat yang keliru. Nah, dia tidak mau seperti itu. Akhirnya dia enggan, tidak mau ikut kepada kebenaran. Nah, ini penghalang yang pertama. Penghalang yang pertama yang menghalangi seorang mengikuti kebenaran. Iya. Baik. Jadi banyak yang seperti ini ya. Dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya keliru. Ya, sudah jelas-jelas salahnya. Tapi bersama dengan itu, dia tidak mau mengakui dari kebenaran tersebut. Iya. Sebab dia khawatir orang-orang tahu bahwa dia dulunya di atas kebatilan, di atas kekeliruan. Ya. Jadi bahaya juga sifat yang seperti ini, karena dia membuat kebenaran itu jadi meragukan. Kebenaran itu menjadi apa? Meragukan. Ya. Penyimpangan itu banyak ya. Ada penyimpangan yang jauh sekali. Ya. Ada yang penyimpangan yang sedang-sedang. Ada yang penyimpangan dekat. Maksudnya dia dekat kepada sunnah. Penyimpangannya nggak jauh. Ya. Baik. Ini bertingkat-tingkat penyimpangan. Ada sebagian orang di masa ini menyimpang, penyimpangannya dekat misalnya. Misalnya dulu dia, ya di masa kekinian ya, dulu termasuk orang yang mengagungkan sebagian tokoh-tokoh pemikiran keliru. Ada sebagian manusia di sini, ya dulunya sebelum kenal sunnah atau di awalnya merasa kenal sunnah, dia membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya, membela Salman al-Auda, Safar Hawali, orang-orang yang berpemikiran menyimpang, kaum Sururiyah. Waktu itu dibantah, dijelaskan kekeliruan pemahamannya. Ya. Berjalan waktu, kelihatan orang-orang ini berubah. Mereka sendiri sudah berlepas diri, sudah sudah mengingatkan kekeliruan Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Sururiyah dan seterusnya. Dan itu disyukuri, hal yang bagus. Sebab memang ini sumber kerusakan di masa ini dari adanya pemikiran pemberontakan, kudeta, demonstrasi, itu asalnya dari buku-buku Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna. Ini harus diingatkan. Sebab ini adalah sumber penyimpangan di masa sekarang ini, di masa kekinian. Maka orang-orang ini tadi, ya, sudah mulai ada di tulisannya membantah Sururiyah. Sururiyah itu bentuknya begini, kekeliruannya, sesat. Tapi tidak ada pengakuan bahwa dia dulu ketika berselisih dengan kawan-kawannya, memperingatkan dia bahwa dia keliru, dia tidak mengakui itu. Baru belakangan dia rujuk. Setelah itu diam-diam saja. Tidak pernah dia bilang, oh benar kawan-kawan saya dulu benar, saya syukuri mereka. Tidak ada seperti itu. Dia buat kebenaran menjadi meragukan. Akhirnya yang lebih menyedihkan lagi, dia buat kawan-kawannya dulu yang mengingatkannya, seakan-akan mereka ini melampaui batas dan apa? Melampaui batas dan berjalan tidak benar. Nah, ini dari hal yang tidak di atas jalan ahli sunnah, sifat yang seperti ini. Dan ini dari penghalang seorang itu menerima kebenaran. Jadi kenapa dia tidak terima kebenaran? Kalau dia akui itu kebenaran, maka artinya dia dulunya di atas apa? Kebatilan. Dia tidak siap untuk hal itu. Ya, orang kalau dia murni ingin kebenaran, tidak ada masalah. Dia terangkan, saya dulu di atas kebatilan. Seperti Abu Hasan al-Asy'ari. Dia tulus, dia katakan, saya dulu di atas apa? Pendapat Mu'tazilah, saya berkata begini dan begini. Saya sudah taubat dari itu. Dia terangkan, tegas. Sebab ini pertanggungjawabannya di depan Allah pada hari kemudian, dan dia melepaskan tanggung jawabnya di tengah manusia. Jangan sampai ada orang yang menyimpang disebabkan karena dia. Iya. Baik, yang kedua, dari sebab yang menghalangi seseorang mengikuti kebenaran tetap di atas kebatilan, kalau dia di dalam kebatilannya itu sudah punya ketenaran, ada kehidupannya di situ, dia punya kedudukan di situ. Nah, biasanya ini susah. Ya, ini yang dibahas bukan lagi masalah keyakinan, bukan lagi masalah
beda pendapat. Yang dibahas masalah beda penghasilan. Ya. Nah, itu yang dibahas nanti. Jadi ujung-ujungnya karena dia sudah punya penghasilan di bid'ahnya, di kesesatannya. Begitu dilihatkan kesesatannya, wah ini kalau kesesatan saya ini saya tutup, ya betapa banyak kantong saya yang kantong penghasilan saya yang tertutup. Akhirnya dia tetap di atas kebatilannya. Rasulullah alaihi. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menghalangi seorang dari kebenaran, kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, adalah al-kibr. Dia bersombong. Ya. Dia di atas kejahilan, di atas kebatilan. Datang manusia, datang seseorang mengingatkan kepadanya, menerangkan hujah terhadapnya. Ya. Dia berkata pada dirinya, kalau saya terima kebenaran ini artinya saya dulu kurang. Artinya saya dulu orang yang pengetahuannya tidak mendalam. Ini namanya sombong namanya. Ya. Sombong. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Bahkan di sebagian bentuk kesombongan ada yang lebih daripada itu. Jangan dia berpikir di sini dia tolak kebenaran, ya, adalah hal yang ringan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Asmaul Husna, dari nama Allah adalah nama Al-Haq, yang maha benar. Allah cinta kepada kebenaran. Kebenaran dia sombong menerimanya. Ya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang baik. Karena itulah apabila datang kebenaran, siapapun yang menerangkan dia terima, merendah hati. Manusia dia tidak dari manusia yang luput dari kesalahan. Tidak dari manusia yang luput dari kesalahan. Iya. Baik. Subhanallah, ada seorang imam besar di masanya, Abdul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ibnu Aqil Al-Hambali ini dia pernah menulis sebuah tulisan. Yang tulisan ini diingkari oleh para ulama di masanya. Beliau dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Bahkan dengan tulisan ini ada yang sampai menghukuminya keluar dari Islam. Dan Ibnu Aqil Al-Hambali telah bertobat dari hal tersebut. Dia sobat. Dan disebutkan tobatnya itu taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benar tobat yang sebenar-benar tobat. Tobatnya Ibnu Aqil ini bukan tobat main-main, ya. Dari tobatnya Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Tapi bersamaan dengan itu Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah, beliau tetap menulis tulisan khusus membantah kebatilan-kebatilan Ibnu Aqil walaupun dia sudah tobat. Iya. Di dalam bukunya yang berjudul Tahrimun Nadhar fi Kutubil Kalam. Iya. Tahrimun Nadhar fi Kutubil Kalam. Ya. Setelah di bukunya, setelah bawakan kata pendahuluan, langsung beliau berkatakan, amma ba'du fa inni waqaftu ala fadhihati Ibnu Aqil allati sammaha nasiha. Katanya, amma ba'du, saya telah mendapati fadhiha, ya, keborokan Ibnu Aqil yang dia sebut sebagai nasihat. Langsung, tidak ada kali-kali, langsung diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dia jelaskan tentang kebatilannya. Kemudian beliau katakan, walaula annahu qad taba ila Allah taala minha wa tanassala wa raja'a anhu wa astaghfara Allah taala min jami' ma takallama bihi min al-bid'ah aw katabahu bi khattihi aw sannafahu nasiba ilayhi la'addatnahu fi jumlati az-zanadiqa wal haqnahu bil mubtadi'ati al-mariqah. Kata Ibnu Qudamah, andai kata bukan karena Ibnu Aqil sudah bertobat kepada Allah dari bidah-bidah ini, dan dia sudah rujuk darinya, sudah beristighfar kepada Allah dari segala yang dia ucapkan dari bidah, ataupun dia tulis dengan tangannya, ataupun dia sebutkan di dalam karyanya atau dinisbatkan kepadanya, andai kata dia belum rujuk, kami sudah hitung dia termasuk orang-orang zindiq dan kaum ahlul bidah yang keluar. Walakinnahu taba wa ana, tapi dia telah bertobat dan kembali kepada Allah. Sudah tobat, sudah kembali, masih juga diterangkan kesesatannya oleh siapa? Ibnu Qudamah. Ini bukan masalah orang tobat, tidaknya. Ini masalah kesesatan tersebar di tengah manusia. Kalau tidak diterangkan, orang-orang akan tertipu. Karena itu Ibnu Qudamah menjelaskannya. Sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, sudah lama, beliau sudah bertobat. Ya, sudah bertobat, fase yang ketiga. Tapi ada buku-buku yang beliau tulis di fase yang kedua, fase pertama. Ya, karena itu para ulama dari masa ke masa masih menerangkan kesesatan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari yang dahulu. Sekaligus dibantu Abu Hasan Al-Asy'ari pemikirannya yang baru yang mengikuti jalan salaf disebarkan. Nah, ini pemikiran dia di buku barunya agar supaya orang-orang tahu bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat. Jangan lagi ada yang mengikuti ucapannya ucapannya yang dahulu. Baik. Jadi saya kembali lagi kepada
empat hal ya yang menghalangi seorang menerima kebenaran. Ya. Tadi yang ketiga apa? Kesombongan. Yang keempat adalah hasad. Yang keempat adalah hasad. Ini juga yang menghalangi seorang menerima kebenaran. Sebab dia apabila mengakui hak orang lain, ya itu artinya kalau dia akui hak orang ini, berarti orang ini lebih tinggi darinya, orang ini lebih bagus darinya. Nah, dia hasad untuk hal itu. Kenapa kalau dia lebih bagus dari kamu? Kenapa kalau dia lebih tinggi dari saya? Akui saja, saya salah, keliru, akui kekeliruan, kesalahan. Nah, itu baru orang yang jujur namanya. Ya, orang yang jujur menghendaki kebenaran. Baik, kemudian dari pelajaran juga di sini, yang penting saya ingatkan tentang jangan tertipu dengan orang yang membantah bid'ah. Ya, bahwa dia di atas sunnah. Belum tentu orang yang membantah bid'ah itu dia ahli sunnah. Abul Hasan al-Asy'ari ketika dia di atas jalannya kullabiyah, dia di atas sunnah atau tidak? Dia masih menyimpang. Karena orang-orang kullabiyah ini diperingatkan kesesatannya oleh Imam Ahmad dan selainnya. Mereka membantah Mu'tazilah. Ya, membantah penyimpangan Mu'tazilah bagus atau tidak? Bagus kan? Ya, tapi bukan artinya dia di atas sunnah. Jelas ya? Karena itu kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullahu ta'ala, thalathatun la yu'tamanuna fi dinihi, atau la yu'tamanuna fi din. Ada 3 orang jangan dipercayai dalam masalah agama. Ada 3 orang kata beliau jangan dipercayai dalam masalah apa? Masalah agama. Yang pertama as-sufi, seorang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga mubtadi' yaruddu ala ahli ahwa. Seorang ahlul bid'ah dia membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Jangan kamu percaya. Ya. Dari ucapan Marwan bin Muhammad At-Tatiri disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam tertib Al-Madarik. Ya. Wa taqribul masalik. Al-Qadhi Iyad dari ulama Malikiyah. Sebagian orang di masa ini dapat kelompok ya, dapat orang. Orang ini masya Allah hebat dia membantah Syiah. Ya, membantah Syiah itu semua orang bisa membantah Syiah, orang awam juga bisa membantah Syiah. Sebab kesesatan Syiah itu adalah kesesatan yang apa? Yang jelas. Kalau ada yang mencela Abu Bakar dan Umar, orang awam bisa berkata ini Syiah Rafidhah. Ada yang mengatakan Al-Quran kurang. Ya. Orang awam akan berteriak. Jangankan dikatakan Al-Quran kita itu, katanya dia mereka orang Syiah punya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimahnya ini katanya itu 3 kali lipat lebih besar dari Al-Quran yang kita punya. Terus uniknya lagi di Mushaf Fatimah kita, di Mushaf Fatimah mereka, Al-Quran kita itu tidak ada satu huruf pun berada di Mushaf Fatimah. Itu ada di dalam bukunya orang Syiah. Buku yang paling populer di tengah mereka disebut dengan nama Al-Kafi. Al-Kafi ini kalau di kita itu Sahihul Bukhari, sama tingkatannya. Nah, ini di bukunya orang Syiah. Nah, ini orang awam pun bisa menjelaskan. Jadi kalau ada yang menjelaskan misalnya membantah Syiah, itu biasa di kalangan Ahlul Haq. Ya disyukuri dia bantah Syiah bagus, tapi bukan artinya dia adalah apa? Ahli sunnah. Belum tentu. Iya. Sama ya kemarin ketika Abu Bakar Al-Baghdadi memproklamirkan ya baiat. Tahu Abu Bakar Al-Baghdadi ya? Pemimpin ISIS yang konyol itu. Ya. Ini Abu Bakar Al-Baghdadi diproklamirkan dia ini imam kaum muslimin. Ya. Nah, jadi baiat oleh semuanya. Nah, ini rame-rame, kelompok-kelompok, jemaah-jemaah, ya, berlepas diri dari Abu Bakar Al-Baghdadi. Berlepas diri dari Abu Bakar Al-Baghdadi. Orang sepintas selalu melihat, oh ini Masya Allah, dia bantah Abu Bakar Al-Baghdadi. Berarti bagus nih orang. Nah, ini jangan ingat nih ucapannya Marwan bin Muhammad At-Tatiri. Jangan percaya 3 orang dalam agama. Salah satunya ini, Ahlul Bidah membantah apa? Ahlul Bidah. Sebab kalau dilihat maksudnya, itu gampang melihatnya. Ini kenapa dia tidak membantah Abu Bakar Al-Baghdadi, berlepas diri darinya? Karena mereka sendiri punya baiat sendiri di kelompok jemaahnya. Artinya kalau dia baiat Abu Bakar Al-Baghdadi, gugur kepemimpinan dalam kelompoknya. Mereka tidak terima itu. Nah, itu rahasianya. Jelas ya? Jadi kalau berlepas diri, sekedar berlepas diri, jangan dilihat pada luarnya saja. Dilihat pada hakikat dari pemikiran. Dilihat pada hakikat pemikiran. Nah, ini penting untuk diterangkan. Ya, supaya seorang itu kuat di atas sunnah, menilai dengan penilaian yang benar. Baik.